Hai Aquarius, apa kabar? Semoga baik dan sehat selalu ya. Selamat datang di channel ini bersama aku Ayu. And so, hari ini kita akan general reading untuk minggu kedua. Kita akan cari tahu untuk kondisi teman-teman di minggu ini, dan mungkin ada yang perlu kamu tahu ya tentang apa yang harus kamu perhatikan, apa yang harus tidak kamu lakukan ya. Oke. Untuk minggu kedua tanggal 8 sampai dengan tanggal 14 Januari ya. Oke. Apakah ada perubahan yang baik dalam kondisi kamu untuk minggu kedua ini? Terkhusus untuk teman-teman di minggu pertamanya tuh mungkin ada yang mengalami hal-hal yang toksik ya, entah itu berupa kendala atau masalah ya. Kita akan cari tahu di minggu kedua ini apakah ada perubahan yang baik dalam kondisi kamu atau situasi kamu. Oke, kita tarik kartu yang paling atas. Nampaknya di minggu kedua ini belum ada kondisi yang begitu baik ya, dimana kamu bisa jadi masih dihadapkan oleh beberapa hal yang sedikit rumit, sehingga memang harus ada upaya untuk kamu mendapatkan situasi yang baik-baik saja gitu ya. Nah, bisa jadi memang di minggu kedua ini kamu harus lebih fokus untuk menyelesaikan kendala yang ada, entah itu masalah kamu dengan seseorang atau masalah kamu di keuangan atau yang lain. Teman-teman bisa menyesuaikan saja dengan situasi kalian ya. Jadi di minggu kedua ini kamu harus memaksimalkan apa yang ingin kamu lakukan demi memperbaiki situasi yang salah atau situasi yang toksik ya. And then usahakan di minggu kedua ini semuanya selesai, sehingga di minggu ketiga kamu bisa menjalani kehidupan yang lebih tenang, yang lebih damai, dan tidak ada masalah yang mengganggu diri kamu ya. Oke, buat teman-teman Aquarius, sorry. Maaf ya, aku hanya manusia biasa, kadang ya ada salahnya juga pasti. Oke, kita bahas untuk apa yang harus kamu lakukan untuk minggu kedua ini untuk Aquarius elemen udara ya. Nampaknya apa yang kamu hadapi, apa yang kamu alami itu memang beban yang cukup berat buat kamu, dan nampaknya emang kamu tidak bisa menghandlenya sendirian karena ini di luar porsinya kamu ya, sehingga kamu perlu untuk sharing, perlu cerita atau meminta bantuan ke orang lain, dan tentunya orang yang bisa kamu percaya tentang hal itu ya. Nampaknya memang ada satu orang yang kamu akan lirik, kamu akan pandang jika dia mampu untuk membantu kamu. Karena di sini kalau seandainya kamu cuma memikul beban sendirian, itu nggak akan bisa kamu lakukan untuk saat ini. Karena memang pada diri kita tuh belum memiliki power yang cukup ya. Oke, jadi harus mau sharing, memberanikan diri nih buat sharing ke orang lain ya. Oke. Dan usahakan itu orang yang positif dan orang yang bisa kamu percaya ya. Iya bener, kamu harus sharing nih sama orang terdekat kamu ya. Nampaknya ini lebih berdominan tentang problem di perekonomian atau di keluarga atau di pekerjaan juga bisa ya. Oke, mungkin kita kurang ada wawasan ya, kita harus cari nasihat, cari saran gitu ya. Atau mungkin kalau kita seandainya ini ada di masalah perekonomian ya, sehingga memang kita tuh perlu nih mungkin cari bantuan dulu tentang pinjaman, atau mungkin ya arahan dari seseorang yang lebih senior, kita harusnya gimana gitu ya. Jadi semua tergantung kamu bagaimana usahanya ya.
Oke, sekarang kita bahas nih untuk hal yang tidak perlu kamu lakukan untuk minggu kedua ini, untuk tanggal 8 sampai dengan tanggal 14 Januari ya. Oke. Untuk minggu kedua bulan Januari tahun 2023, hal yang tidak perlu kamu lakukan ya. Kamu tidak perlu cemas, kamu tidak perlu khawatir dengan mereka yang mengganggu kamu atau dengan problem yang sedang kamu alami saat ini. Karena kalau yang aku lihat dari kartu ini, kamu tuh memiliki potensi untuk bisa keluar dari zona yang toksik dan bisa mengalahkan saingan kamu, atau ya bisa jadi bisa menyelesaikan masalah kamu. Asalkan di sini memang kamu udah memplanning semuanya dan kamu punya dukungan dari orang-orang di sekitar kamu ya. Jadi kamu tidak perlu mencemaskan problem ini atau masalah ini tuh berlebihan banget gitu ya. Oke. Jadi memang harus kamu lebih fokus dengan apa yang mereka itu katakan, maksudnya saran atau nasihat mereka gitu ya. Oke, misalnya kamu tuh memang udah dapet nih saran, nasihat, arahan dari senior kamu ya, atau orang yang bisa kamu percaya ini, maka ya kamu harus lebih memperhatikan juga hal-hal yang positif dari mereka, ucapan-ucapan mereka atau nasihat dari mereka, dan menggabungkan dengan pemikiran kamu. Jadi lebih ambil yang positif dan satukan dengan pemikiran kamu gitu ya. Dan mengenai mereka-mereka yang toksik, mereka-mereka yang menyebabkan permasalahan, cuekin aja. Yang penting kamu fokus dengan apa yang ingin kamu kerjakan. Oke? Sekarang kita bahas untuk bidang apa yang harus kamu lebih fokuskan untuk minggu kedua ini buat teman-teman Aquarius elemen udara. Ya, kamu ya pertama memang harus fokus dengan kendala kamu, problemnya kamu ya. Di sini ketika kamu udah dapat petunjuk, maka ya harus jalankan gitu ya. Kedua, memang kamu harus fokus di pekerjaan. Sekalipun kamu lagi ada masalah, bukan berarti kamu harus meninggalkan pekerjaan kamu. And then pesan buat kamu, bila mana kamu lagi di kerjaan, ya fokuslah di kerjaan ya. Jangan sampai kamu fokus di masalah pribadi kamu ya. Setelah mungkin kamu keluar dari pekerjaan, maksud aku sudah pulang kerja ya, sudah tidak di kerjaan lagi ya, barulah kamu memfokuskan lagi nih masalah kamu yang sebelumnya gitu ya, agar hal tersebut ya atau masalah tersebut tuh nggak ngeganggu pekerjaan kamu ya. Oke, kita bahas lagi bidang yang harus kamu fokuskan di minggu kedua. Oke, sebentar ya. Kita tutup dulu. Fokuslah juga untuk menjalin komunikasi yang baik dengan orang-orang di sekitar kamu ya. Oke, lebih harus bersosialisasi, jangan terlalu menutup diri dan mengurung diri untuk hari-hari ini, karena siapa tahu memang kamu lagi perlu banget kebantuan dari mereka ya, entah dalam nasihat atau mungkin materi atau yang lain gitu ya. Jadi jangan sampai kita menutup diri jika kita ada masalah ya, and so lebih jalin komunikasi yang baik, interaksi yang baik dengan orang-orang di sekitar kita. Oke? Yes, buat teman-teman Aquarius, aku rasa cukup dulu readingan kita. Semoga ini bisa bermanfaat buat kamu ya. And so, terima kasih banyak sudah menonton. Salam santun, salam rahayu untuk Aquarius.